Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri yang bernama Rangi Lahiri. Kemudian teman saya yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Syarifah Ayesa, yang kedua Rizky Ripaldo, yang ketiga Serlim Belanda, yang keempat Soni Zeluda, dan yang terakhir Suci Ramadini. Kami akan menjelaskan itu mengenai kaidah hukum Islam atau al-qawaidul fiqhiyah yang digunakan sebagai pedoman dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Nah, ini kami sudah membagi beberapa materi dan setiap pemateri sudah memiliki pembahasan masing-masing. Selanjutnya inilah penjelasan kami. Kaidah-kaidah hukum Islam atau al-qawaidul fiqhiyah merupakan prinsip-prinsip umum yang digunakan sebagai pedoman dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Kaidah ini berfungsi sebagai landasan untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Kemudian dalam filsafat hukum Islam, kaidah-kaidah hukum menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun atas nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, kemudian kepastian hukum dan kemudahan bagi manusia. Dan terdapat 5 kaidah besar yang menjadi dasar dalam hukum Islam, yaitu yang pertama al-umuru bil maqasidiha, yang kedua ad-dararu yuzal, yang ketiga al-yaqinu la yazulu bisyai', yang keempat al-masyaqqatu tajibut taysir, dan yang terakhir a'datu muhakkamah. Itulah kaidah-kaidah dasar atau kaidah-kaidah yang umum yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Kaidah pertama berbunyi al-umuru bil maqasidiha, yang berarti segala perbuatan tergantung pada tujuan atau niat. Kaidah ini menjelaskan bahwa nilai atau hukum suatu perbuatan itu ditentukan oleh maksud dari pelakunya. Sebagai contoh, seseorang memberikan uang kepada orang lain itu jika tujuannya untuk membantu, maka itu akan terhitung sedekah. Namun jika dia itu memberikannya itu bertujuan untuk menyuap, maka perbuatan tersebut termasuk haram karena menyuapkan. Nah, dalam filsafat hukum Islam, kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu tidak hanya menilai suatu perbuatan atau suatu perbuatan itu hanya secara lahiriah saja, tetapi juga memperhatikan niat dan juga maksud dari perbuatan dan dalam hati si pelaku tersebut. Dengan demikian, niat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan hukum suatu perbuatan. Kaidah kedua berbunyi ad-dararu yuzal, yang berarti kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi manusia harus dicegah dan dihilangkan. Contohnya, larangan menjual makanan yang berbahaya bagi kesehatan, larangan mencemari lingkungan, serta larangan melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dalam perspektif filsafat hukum Islam, kaidah ini menunjukkan bahwa tujuan hukum Islam adalah melindungi kehidupan manusia dan mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Karena itu, setiap hukum dalam Islam selalu diarahkan untuk mencegah kerusakan dan menjaga kebaikan. Kaidah ketiga berbunyi al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang berarti keyakinan tidak hilang karena keraguan. Kaidah ini menjelaskan bahwa sesuatu yang sudah diyakini kebenarannya tidak dapat dibatalkan hanya karena munculnya keraguan. Contohnya, seseorang yakin telah berwudu, kemudian muncul keraguan apakah wudunya batal atau tidak. Dalam kondisi ini, ia tetap dianggap memiliki wudu karena yang menjadi dasar hukum adalah keyakinan. Dalam filsafat hukum Islam, kaidah ini mencerminkan prinsip kepastian hukum sehingga seseorang tidak mudah terombang-ambing oleh keraguan. Dengan adanya kaidah ini, hukum menjadi lebih jelas dan memberikan ketenangan kepada masyarakat. Kaidah keempat berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taysir, yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ini mengatakan bahwa apabila pelaksanaan suatu hukum menimbulkan kesulitan yang berat, maka Islam memberikan keringanan
sesuai kemampuan manusia. Contohnya adalah orang sakit yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan dan menggantinya di hari lain, atau seorang musafir yang diperbolehkan mengqashar salat. Dalam filsafat hukum Islam, kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat manusiawi, realistis, dan tidak memberatkan umatnya. Tujuan hukum Islam bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk memberikan kemudahan dan kemaslahatan. Kaidah yang kelima yaitu al-adat muhkamah, yang mana berarti adat atau kebiasaan dapat dijadikan sebuah dasar hukum. Kaidah ini menjelaskan bahwasannya adat atau kebiasaan bisa menjadi sebuah dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti perbedaan besarnya mahar di sebuah desa atau di daerah-daerah tertentu, atau juga kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam filsafat hukum Islam, kaidah ini menunjukkan bahwasanya hukum Islam memiliki sifat fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwasanya 5 kaidah hukum Islam menjadi dasar penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Kelima kaidah tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dibangun atas prinsip yang baik, kemaslahatan, kepastian hukum, kemudahan, dan penghargaan terhadap kebiasaan masyarakat. Cukup sekian dari kami, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.